Alhamdulillah bahwa 29 hari bulan Ramadan kita ikuti dengan iman. Semoga ini semua adalah menghantarkan kebahagiaan, kesejahteraan abadi selama-lamanya kepada kita nanti di dalam kubur hingga sampai hari kiamat. Sepanjang kiamat belum turun dan terjadi, insya Allah sepanjang itu bulan Ramadan akan terus turun ke bumi. Tapi kita belum tahu, belum mampu, belum tangguh. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menjamin apakah kita dapat kembali berpuasa pada tahun Ramadan, pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena kaitannya dengan bulan Ramadan bukan hanya persiapan diri, bukan hanya kenikmatan sebagai adalah bekal kehidupan manusia di hari akhirat, tapi ikut di dalamnya kedua orang tua kita pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kegembiraan bagi kita. Tapi setelah selesai salat ini, kita menoleh ke kanan, ada ayah. Kita menoleh ke kiri, ada ibu. Dengan penuh rasa rendah hati, kita pun sembah sungkem, kita pun sujud, kita pun menangis, mengucup kening ayah dan ibu, kemudian mengusapkan kedua bibir di telapaknya, tangannya. Karena tidak ada yang mampu seorang apapun bahwa akan membalas kebaikan kedua orang tua. Jangan pernah kita lupa kepada orang tua. Jangan lihat sarjanamu, jangan lihat keberhasilanmu, tapi lihatlah bagaimana ibu mengandung kita. Tapi lihatlah bahwasanya apa usaha dan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Coba kita tatap ke belakang masa yang silam. Apa yang dibawa oleh orang tua kita masuk ke dalam kubur? Ia tidak takut. Getaran adalah petir menyambar. Ia takut, tidak takut nyawanya hilang. Asal mendapatkan adalah sebutir beras untuk supaya bisa dimakan oleh anaknya, supaya bisa anaknya sekolah, anaknya bisa mengaji. Begitu anaknya terangkat menjadi wisuda, bahwa pertanda sudah selesai belajar. Yang gembira bukan sang anak, yang senang bukan anak, tetapi sang ayah yang terus gembira, senang bukan tak terlihat. Di saat sang anak bukan hanya di masa kecil, sekalipun kita sudah berumah tangga dan bahkan punya anak, kita banyak yang lalai dan lupa. Bulan Ramadan siksa kubur dihentikan, azab dalam kubur diangkat oleh Allah. Tapi ingat saudara-saudara, masuk satu Syawal, kembali digiring sang ayah dan ibu oleh malaikat ke dalam neraka. Berapa banyak salat ayah kita tinggal waktu kita ditimangnya. Berapa banyak puasanya sampai mati dia tidak mengkadar. Dia berpikir dia hanya susah saat anaknya kecil. Ternyata kesusahan itu semakin melarut. Semakin tua anaknya, sang ayah tidak pernah tidur siang dan malam memikirkan bapak. Seolah-olah dia berkata, ya Allah, kalau anak sakit, pindahkan sakitnya kepadaku. Kalau anakku menderita, ya Allah, cukup aku yang menderita. Itulah yang dirasakan sang ayah dan ibu. Selama hidup dia tak pernah lepas dari belitan utang, asalkan anaknya selamat. Tapi ingat sebalik itu, al-mayyitu kal-hayy, dia tidak pernah berhenti pagi dan petang, selalu menanti dan berdoa. Bahkan tidak sedikit ayah dan ibu kita adalah beranjak di dalam kubur, tidak pernah berhenti daripada pukulan malaikat, tak pernah berhenti daripada siksanya malaikat di dalam kubur. Karena makan nasi yang dia makan masa hidup dia tak salah, nasi itu akan menghantam dia di dalam kubur. Tanah yang ia cangkol dia tidak salah, maka tanah itu akan menghimpitnya di dalam kubur. Pernah terambilkan oleh dia harta
yang tidak baik dalam Islam, maka lebih dari 7 lapis langit dan bumi itu beban beratnya akan diletakkan Allah di kepala ayah dan mak kita dalam kubur. Tapi bersyukurlah kalau Nabi kekasih Allah, Habibullah kecintaan seluruh dunia dan makhluk, dia menangis memikirkan umat sampai Rasul mengatakan Bapa. Ia berpikir siang dan malam menangis menuangkan air mata. Turun malaikat Jibril, Muhammad, kau jangan gundah. Seorang umatmu, seorang ayah akan dihentikan siksanya apabila sang anak bahwa bertobat dari dosanya. Ia menangis memohon kepada Allah. Akhirnya sang ayah pun adalah kaget pada ketika selama ia masuk ke dalam kubur. Tidak pernah ia merasakan tenang sedetik saja pun. Tiba-tiba malaikat sudah tidak mampu lagi memukulnya. Sampai ia berteriak, wahai malaikat, mana pukulanmu? Mana pecutanmu? Kenapa kau hentikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat menyampaikan kabar gembira, anakmu sudah bertaubat dari dosa. Anakmu siang dan malam selalu tidak berhenti menangis, memohonkan kepada Allah atas segala dosamu. Maka sejak ini kau akan dibebaskan. Maka terjadilah disebut namanya adalah itaku minan nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kalau kita tidak bertobat dari dosa, kita tidak mendoakan orang tua kita, pada satu Syawal menangislah dia, wahai anakku, harta yang kutinggalkan kau habiskan begitu saja. Mana doamu? Rumah begitu besar aku mati belum lunas hutangku. Kau tempati tak berani kau membacakan Quran di dalamnya untukku. Di mana otakmu? Ya Allah, apakah aku tidak punya zuriat, tidak punya anak? Apakah aku tidak punya keturunan? Apakah aku tidak punya nasab? Ya Allah, begitu tangisan sang ayah. Sang anak tertawa memakan kue yang disantapnya. Ia tidak sadar kalau sarjananya adalah hasil peluh keringat kedua orang tuanya. Allah